Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Berkenaan dengan larangan memotong kuku dan rambut bagi orang yang ingin berkurban. Akhir-akhir ini banyak pertanyaan dan ini menjadi masih perdebatan. Bahkan perdebatan ini tidak hanya terjadi belakangan seperti yang terlihat di medsos, tetapi juga sudah didiskusikan oleh para ulama-ulama terdahulu. Permasalahan ini berawal dari perbedaan ulama dalam memahami hadis riwayat Ummu Salamah yang banyak ditulis dalam kitab-kitab hadis. Bahwasanya Ummu Salamah pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala al-'ashru min Dzulhijjah wa arada ahadukum ay yudhhiya fala yamassa min sya'rihi wala basyarihi syai'an hatta yudhhi." Apabila 10 hari pertama Dzulhijjah telah masuk dan seorang di antara kamu hendak berkurban, maka janganlah menyentuh rambut dan kulit sedikit pun sampai selesai berkurban. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad dan yang lainnya. Pemahaman ulama terhadap hadis ini dapat dipilah menjadi dua kategori. Pendapat pertama memahami hadis ini mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang yang berkurban memotong kuku dan rambutnya. Sementara pendapat yang kedua mengatakan yang dilarang itu bukan memotong kuku dan rambut orang yang berkurban atau al-mudhhi, tetapi hewan kurbannya atau al-mudhha. Argumentasi pendapat yang pertama mengatakan hadis ini bermaksud larangan Nabi untuk tidak memotong rambut dan kuku bagi orang yang ingin berkurban. Larangan tersebut dimulai dari sejak awal 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Artinya ia diperbolehkan memotong kuku dan rambutnya setelah selesai kurban. Kendati kelompok pertama sepakat akan pemaknaan hadis ini ditujukan untuk orang berkurban, namun mereka berbeda pendapat terkait maksud dan implikasi larangan Nabi tersebut. Apakah berimplikasi pada keharaman, makruh, atau hanya mubah? Mula Al-Qari dalam Mirqatul Mafatih menyimpulkan, al-hasilu annal mas'alata khilafiyatun fal mustahabbu liman qasada ayyudhhiya inda Malikin wa Syafi'i alla yahluqa sya'rahu wa la yaqma zafrahu hatta yudhhi fa in fa'ala kana makruhan wa qala Abu Hanifah huwa mubahun wa la yukrahu wa la yustahabbu wa qala Ahmad bitahrimihi. Intinya ini adalah masalah khilafiyah. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i disunahkan tidak memotong rambut dan kuku bagi orang yang berkurban sampai selesai penyembelihan. Bila dia memotong kuku ataupun rambutnya sebelum penyembelihan dihukumi makruh. Sementara Abu Hanifah berpendapat memotong kuku dan rambut itu hanyalah mubah, tidak makruh jika dipotong, dan tidak sunnah pula bila tidak dipotong. Adapun Imam Ahmad mengharamkannya. Itulah pendapat ulama terkait kebolehan potong kuku dan rambut pada saat berkurban. Ada ulama menganjurkan, membolehkan, bahkan mengharamkan. Imam Nawawi dalam Al-Majmu mengatakan, hikmah dari kesunahan ini ialah agar seluruh tubuh di akhirat kelak diselamatkan dari api neraka. Sebab sebagaimana diketahui, ibadah kurban dapat menyelamatkan orang dari siksa api neraka. Selain itu, ada pula yang berpendapat
bahwa larangan potong rambut dan kuku ini disamakan orang yang ihram. Artinya selama 10 hari awal bulan Dzulhijjah tidak dibolehkan potong rambut dan kuku sebagaimana halnya orang yang sedang berihram. Tetapi pendapat ini dikritik oleh sebagian ulama karena analoginya tidak tepat. Imam Nawawi mengatakan sebagai berikut, qala ashabuna al-hikmatu fin nahi ayyabqa kamilul ajza'i liya'tiqa minan nar wa qila litashbihi bil muhram wa qala ashabuna wa hadha ghalaqa li'annahu la ya'tazilu an-nisa wa la yatruku at-tiba wal libasa wa ghayra dhalika mimma yatrukuhu al-muhrim. Ulama dari kalangan madhab kami mengatakan hikmah di balik larangan tersebut adalah agar seluruh anggota tubuh tetap ada atau sempurna dan terbebas dari api neraka. Ada pula yang berpendapat karena disamakan atau tasyabuh dengan orang yang ihram. Menurut ashab kami, pendapat ini tidak tepat karena menjelang kurban mereka tetap boleh bersetubuh, memakai wangian, pakaian dan tindakan lain yang diharamkan bagi orang yang berihram. Adapun alasan pendapat kedua, ya ini pendapat yang kedua yang menyatakan bahwa yang dilarang itu bukan memangkas rambut orang yang berkurban ataupun memotong kukunya, tetapi memotong kuku atau bulu hewan kurban itu. Alasannya karena bulu, kuku dan kulit hewan kurban tersebut akan menjadi saksi di akhirat nanti. Pandangan ini sebetulnya tidak populer dalam kitab fikih, terutama fikih klasik. Maka dari itu Mula Al-Qari menyebutkan ini pendapat gharib atau pendapat yang asing. Ia mengatakan dalam Mirqatul Mafatih, wa aghrabu Ibnu Malik haitsu qala ay fala yamassa min sya'rin ma yudhi bihi wa basharihi ay zafrihi wa arada bihi zalf. Ada pendapat gharib dari Ibnu Malik. Menurutnya hadis tersebut berarti tidak boleh mengambil atau memotong bulu dan kuku hewan yang dikurbankan. Pendapat yang dikatakan oleh Mula Al-Qari ini, yang dikatakan asing, belakangan dikuatkan oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub dalam kitabnya At-Turuqus Shahihah fi Fahmi Sunnatin Nabawiyah. Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub mengatakan hadis ini perlu dikomparasikan dengan hadis lain. Pemahaman matan hadis tidak akan sempurna jika hanya memahami satu hadis saja. Sebab itu Al-Maghfurah Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub sering menegaskan al-haditsu yufassiru ba'duhu ba'da. Hadis saling menafsirkan antara satu dengan yang lainnya. Dalam disiplin pemahaman hadis, ya, fiqhul hadis atau turuqu fahmil hadis, dikenal istilah wihdatul maudu'iyah fil hadis, yakni kesatuan tema hadis. Teori ini digunakan untuk menelusuri ilat atau maksud daripada satu hadis. Terkadang dalam satu hadis tidak disebutkan ilat dan tujuan hukumnya, sehingga perlu dikomparasikan dengan hadis lain yang lebih lengkap selama ia masih satu dalam pembahasan. Terlebih lagi, ada satu hadis yang maknanya umum, sementara pada hadis lain dalam kasus yang sama maknanya lebih spesifik atau lebih jelas. Menurut Al-Maghfurlah Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub, memahami hadis Ummu Salamah di atas perlu dikomparasikan dengan riwayat Aisyah yang berbunyi sebagai berikut: ma amila adamiyun min amali yaumin nahri ahabbu ilallahi min ihraqid dami innahu la ya'ti yaumal qiyamati bikuruniha wa ash'ariha wa azlabiha wa inna dama la yaqau minallahi bimakanin qabla an yaqa'a minal ardi fatibu biha nafsan. Rasulullah mengatakan tidak ada amalan anak Adam yang dicintai Allah pada hari Idul Adha kecuali berkurban, karena ia akan datang pada hari kiamat bersama tanduk, bulu dan kukunya. Saking cepatnya pahala kurban sudah sampai kepada Allah,
sebelum darah hewan sembelihan jatuh ke tanah, maka hiasilah diri kalian dengan berkurban. Hadis riwayat Ibnu Majah. Begitu juga dengan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, li sahibiha bi kulli sya'ratin hasanatun. Bagi orang yang berkurban, setiap helai rambut atau bulu hewan kurban adalah kebaikan. Makanya berdasarkan pertimbangan dua hadis ini, Al-Maghfurlah Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub menyimpulkan bahwa yang dilarang Nabi itu bukan memotong rambut dan kuku orang yang berkurban, tapi hewan kurbannya. Karena rambut dan kuku hewan itulah yang nanti menjadi saksi di akhirat kelak. Beliau mengatakan, "Fal-'illatu fi tahrimi qat'i syar'i wal azafir liyakuna dzalika syahidan li sahibiha yaumal qiyamah. Wa hadzal ishhadu innama yunasibu idza kana al-muhrimu minal qat'i sya'rul udhiyah wa azfariha la sya'rul mudahhi." Ilat larangan memotong rambut dan kuku ialah karena ia akan menjadi saksi di hari kiamat nanti. Hal ini tepat bila dikaitkan dengan larangan memotong bulu dan kuku hewan kurban, bukan rambut orang yang berkurban. Kedua pendapat ini merupakan upaya masing-masing ulama memahami dalil. Yang perlu ditegaskan di sini adalah bahwa konteks hadis ini tertuju bagi orang yang berkurban saja, bukan semua orang. Bagi orang yang tidak berkurban, tidak ada soal jika ia akan memangkas rambut atau memotong kukunya. Makanya kedua pendapat ini dapat diamalkan sekaligus ya. Selama menunggu proses kurban, lebih baik tidak memangkas rambut ataupun memotong kuku bila itu memang tidak diperlukan. Namun andaikan kukunya sudah panjang, sudah kotor, atau rambutnya sudah panjang atau kotor, berkutu dan lain sebagainya, silakan dipotong dan kurbannya tetap dilanjutkan. Sebab memotong rambut tersebut tidak berimplikasi pada sah atau tidaknya kurban. Kemudian untuk mengakomodasi pendapat yang kedua, jangan sampai kita mematahkan tanduk, kuku, ataupun memangkas bulu hewan kurban, karena kelak ia akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan penjelasan ini ada manfaatnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.